LPSDM, kembali lagi di Biru Bincang Seru bersama LPSDM. Biru kali ini spesial karena kita berada di momen kemerdekaan dan LPSDM mengundang perempuan-perempuan inspiratif dari desa yang akan berbagi cerita dan juga pengalaman-pengalaman mereka yang menangani dan juga menemukan kasus-kasus kekerasan berbasis gender, perkawinan anak, kemudian kekerasan terhadap anak di sekolah dan juga di pondok pesantren. Dan saat ini saya sudah bersama Mbak Linda, salah satu anggota sekolah perempuan dan fasilitator komunitas dari Desa Lenek Duren. Halo Mbak Lin. Halo juga. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat bahagia hari ini? Iya, bahagia. Kita merdeka sekarang. Oke, hari ini kita merayakan momen kemerdekaan ya. Iya. Maksudnya dalam rangka menyambut kemerdekaan, otomatis kita harus semangat juga, semangat kemerdekaannya dibawa. Dan semoga hari ini juga Mbak Linda bisa menceritakan pengalaman-pengalaman berharganya di desa, gitu ya Mbak. Iya. Dan di momen kemerdekaan kali ini Mbak, kita mengusung tema itu perempuan merdeka tangguh bencana. Jadi seperti yang kita tahu Mbak, bahwa bencana itu kan nggak cuma bencana alam ya. Iya. Ada juga bencana sosial yang di dalamnya itu ada banyak banget faktor kekerasan berbasis gendernya, terus perkawinan anak terutama yang masih sering terjadi, dan nanti kita bakalan dengar cerita tentang terutama dua hal itu ya dari Mbak Linda yang dari Lenek Duren. Nah, jadi karena ini momen kemerdekaan sudah 80 tahun kita merdeka tuh Mbak, apakah permasalahan yang dulu itu juga masih terjadi sampai hari ini, sampai 80 tahun kita merdeka, terutama kaitannya dengan KBG dan perkawinan anak ya Mbak ya. Nah, jadi buat pertama dulu nih, saya pengen tahu apa sih makna kemerdekaan buat Mbak Linda? Makna kemerdekaan bagi saya itu saya bisa membantu perempuan yang mengalami KBG dan perkawinan anak di desa saya. Di Desa Lenek Duren. Iya, di Desa Lenek Duren. Dan maknanya lagi buat saya sendiri itu dukungan dari suami, dukungan dari keluarga yang mendukung saya untuk membantu masyarakat yang mengalami KBG dan pernikahan anak. Oke, jadi kalau boleh saya ini, Mbak Linda itu makna kemerdekaannya karena bisa bergerak membantu di sekitarnya untuk pencegahan kekerasan berbasis gender dan pernikahan anak tentunya ya Mbak ya. Dan Mbak Linda juga mendapat dukungan dari keluarganya. Gimana bentuk dukungan dari suami untuk Mbak Linda? Ya, bentuknya seperti saya kalau ada perempuan yang mengalami KBG, saya disuruh bantu beliau, kasihan digituin untuk segera membantu dan untuk dan Mbak Linda juga tanpa paksaan ya, maksudnya itu murni dari keinginan Mbak Linda saya sendiri. Karena kita sebagai manusia itu saling membantu. Oke, ada rasa kemanusiaan. Iya. Maksudnya dari bekal rasa kemanusiaan, sesama manusia dan saling membantu itu yang membuat Mbak Linda untuk tergerak untuk melakukan pencegahan dan penanganan pendampingan kasus di Lenek Duren gitu ya. Oke Mbak. Dan Mbak Linda selain itu apalagi makna kemerdekaan khususnya bagi perempuan? Maksudnya bagi Mbak Linda sebagai perempuan itu makna kemerdekaan seperti apa yang Mbak Linda rasakan? Ya, kebebasan untuk bicara, menyampaikan apa yang kita ajukan di desa, terus dalam hal apa pengajuan di desa Mbak Linda terlibat dalam dari sekolah perempuan? Iya, mengadvokasi dana untuk sekolah perempuan. Oke, berarti Mbak Linda
ikut dalam penyusunan misal Ah, musyawarah desa iya, gitu ya. ikut. Oke, ikut dalam penyusunan desa. Mm-mm. Oke. Dan Mbak Linda, karena ini sangat menarik ya, Mm-mm. maksudnya Mbak Linda sebagai masyarakat biasa, maksudnya masyarakat di desanya Mm-mm. yang tergerak ikut dalam sekolah perempuan, terus Mm-mm. fasilitator komunitas, kira-kira apa hal menarik yang Mbak Linda pernah alami atau yang Mbak Linda lihat sehingga membuat Mbak Linda itu tertarik, oh saya mau nih jadi bagian dari sekolah perempuan, oh saya mau jadi fasilitator komunitas. Awalnya saya lihat di desa saya itu banyak yang mengalami KBG dan pernikahan anak. Hmm. Terus saya kepingin agar bisa membantu masyarakat yang di sana. Dan setelah saya lihat juga ada tetangga sebelah yang namanya Lenek Kalibambang, Oh, desa sebelah ya, desa oke. sebelah. Dia juga pendampingan sama komunitas. Terus udah itu saya pingin agar desa saya didampingi sama komunitas biar KBG atau pernikahan anak di tempat saya itu di desa saya itu bisa dibantu, ditangani biar nggak ada lagi KBG dan pernikahan anak itu. Oke, jadi karena melihat ada Mm-mm. bukan pemberdayaan ya, ada suatu tindakan, Iya, ada hal yang dilakukan di desa lain melalui mm-mm. sekolah perempuan gitu Iya, ya, seperti mm-mm. di Lenek Kalibambang yang Mbak Linda sebutkan Iya, tadi. Jadi mm-mm. Mbak Linda, oh ya saya juga pengen di Lenek Iya, Duren juga ada. iya, soalnya di Lenek Duren itu terlalu tinggi itu pernikahan anak sama KBG-nya. Makanya saya eh, mulai berani eh, untuk Musuh. mengajukan Hmm, itu ke ke komunitas oke, gitu. komunitas dalam hal ini Iya, LPSDM ya, karena LPSDM. di Lenek Kalibambang itu pembentukan sekolah perempuannya juga sebenarnya dari LPSDM juga Iya. gitu. Oke. Dan Mbak Linda, tadi Mbak Linda menyebutkan kalau di Lenek Duren itu banyak sekali kasus KBG dan Mm, perkawinan anak ya. iya. Mbak Linda sendiri sebagai warga Lenek Duren gitu juga sekaligus sebagai anggota sekolah perempuan dan Mm, fasilitator komunitas yang mm. tahu keadaan di sana, kira-kira faktor apa sih yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di sana? Eh, Faktor perkawinan anak di sana itu pertama itu karena eh, kurangnya pengawasan orang tua. Dan kedua itu pergaulan beresiko. Yang ketiga itu karena eh, orang tua mereka itu menjadi eh, buruh migran. Oh, buruh migran. Ya, Oke. Jadi, tapi faktor yang paling besar yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak itu menurut Mbak Linda yang terjadi di sana apa? itu dah ibunya yang anu ke luar negeri, jadinya anaknya nggak ada yang menasehati. Oke. Selain Tuh. itu juga pergaulan beresiko itu juga Iya, ternyata itu sangat juga sangat beresiko gitu ya, berisiko. sangat menjadi faktor Mm-mm. pendukung terjadinya perkawinan Iya, anak gitu ya Mbak ya. Oke. iya. Dan tadi juga Mbak Linda menyebutkan bahwa dalam kerja-kerjanya Mm-mm. penanganan kasus itu ada banyak sekali Mm-mm. atau beberapa kasus yang sudah pernah ditangani gitu ya. Iya. Kira-kira ada nggak satu kasus yang sangat berkesan atau sangat membekas nih buat Mbak Linda Mm-mm. selama menangani Iya. pendampingan kasus selama pendampingan? Ah, ada satu kasus itu kasus pernikahan anak. Pernah eh, ada anak yang menikah di bawah umur. Terus saya bingung mau lapor kemana. Eh, Terus saya coba lapor ke LPSDM. Terus sama LPSDM disuruh lapor ke PPA. Udah itu dikasih nomor kontaknya, saya hubungi, saya telepon, eh, terus sama pihak PPA disuruh untuk menunggu. Oke. Terus udah itu pada akhirnya cuman di anu dispensasi nikah aja. Oke, jadi akhir kasus itu hanya dispensasi Iya, nikah. pernikahan ya, Heeh, iya, dispensasi nikah nikah. gitu ya. Dan Iya, menurut Mbak Linda itu yang menjadi kok
ujungnya dispensasi pernikahan. Iya, Oke. itu yang bikin saya lemah, jadinya sangat kecewa. Di kasus itu, di salah Iya, satu di kasus kasus itu. itu. Harapannya Mbak Linda memangnya seperti apa jika terjadi kasus seperti itu? Harapan saya sih kalau bisa anak-anaknya itu dipisah, biar mereka itu bisa melanjutkan cita-cita mereka, biar mereka itu bisa sukses. Melanjutkan pendidikan juga ya Iya, Mbak ya? lanjut Oke, pendidikan. melanjutkan kehidupan Iya, remaja mereka heeh, gitu. Oke. betul. Dan karena kita sedang dalam momen kemerdekaan nih Iya, Mbak, perempuan yang merdeka, mm-mm, perempuan inspiratif iya, gitu Mbak. Ada nggak kira-kira satu perempuan inspiratif yang berpengaruh terhadap hidup Mbak Linda? ada. Dia itu adalah nenek saya. Dia itu orangnya sangat peduli, peduli ke sesama. Terus dia itu juga peduli ke perempuan-perempuan yang kekurangan, yang mengalami kekerasan. Oke. Makanya kepeduliannya itu ingin saya terapkan kepada diri saya sendiri untuk membantu perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan. Oke, jadi karena nenek Mbak Linda Iya, sosok yang peduli terhadap iya, sesama gitu, jadi itu juga yang menginspirasi Mbak itu. Linda. Oke, kalau tadi kembali lagi kayak Mbak Linda bilang bahwa di Lenek Durian itu sangat tinggi kasus Iya, KBG dan juga perkawinan anaknya. maaf. Bisa, apakah ada data atau mungkin Mbak Linda bisa memberikan perkiraan sudah berapa banyak kasus yang terjadi di Lenek Duren dari tahun 2024 sampai 2025 ini? Kemarin yang KBG itu seperti perceraian itu yang saya lihat ada sekitar 6 kasus 6 kasus perceraian, perceraian. Itu pun ada juga kasus pernikahan anak. pernikahan anak. Ada berapa yang pernah Mbak Linda ikut Eh, dampingi? Sekitar yang saya dampingi 4. 4. Yang kasus yang kita nggak tahu juga udah nikah itu udah ada 2. Kita Oke. nggak tahu yang saya dampingi itu 4. Oke, berarti dari 2024 sampai 2025 itu setidaknya ada 6 kasus yang Iya, sudah Mbak Linda ketahui dan juga iya, coba dampingi gitu ya Mbak iya. ya. Oke. Dan misalnya kalau tadi itu sudah ada kasus yang menurut Mbak Linda ini sayang banget nih, kok ujung-ujungnya eh, kenapa harus dispensasi pernikahan gitu Iya. kan ya. Nah, pasti Mm-mm. tidak mudah menangani kasus-kasus seperti itu dan Iya, tidak semua orang mau gitu kan Mbak ya. iya. Tidak semua orang mau turun bergerak untuk Mm-mm. melaporkan kasus ke Mm-mm. pihak terkait. Dalam hal ini Iya, kita tahu kalau kita mau melapor kemana Mbak, kalau iya, yang ke perkawinan anak pastinya ke UPT DPPA iya, atau ke DP3 AKB gitu kan ya. Nah, mm, ada nggak tantangan, pasti ada kan, tantangan iya. apa aja yang Mbak Linda hadapi sama Majidah Fasilitator Komunitas? Tantangan saya itu pernah saya dibilangin sama orang Hmm. eh, waktu saya nanganin kasus pernikahan anak, terus ada orang bilang, ngapain kamu itu kerja, orang itu nggak ada uangnya, mendingan ini yang udah ada uangnya kamu kerjakan gitu. Oke. Tapi dalam diri saya jawab gini, maaf, bukan saya itu kerja bukan memandang uang. Yang penting saya bisa membantu mereka biar ke arah kemana mereka akan dituntun, saya Hmm. gituin. Terus karena saya ingin membantu sesama manusia, kita kan makhluk hidup yang Oke. saling membantu. Oke, itu salah satu tantangannya juga ya. Iya. Ada pernah Mbak Linda mendapat tantangan atau tekanan dari orang-orang terdekat mungkin? Eh, Kalau tantangan yang kemarin pas itu cuman sama keluarganya yang anak yang mau dinikah, yang Oh, mau oke. dibelas Dari itu keluarga korban dari keluarga justru. korban Oke. yang mereka itu pingin anaknya eh, yang dari sebelah pihak pingin anaknya dinikahkan Oke. itu dia memaksa
Itu tantangan kita. Tantangan dari orang tua Iya. korban kasus kekerasan anak gitu ya. Iya. Oke, karena tanpa dipungkiri Mbak ya, dan juga sudah banyak kasus-kasus bahwa yang menjadi tantangan itu bukan hanya si anak ya, tapi Iya. juga orang tuanya. Iya. Bagaimana si anak memang mau sekolah, memang mau kiranya dibelas, tapi orang tuanya tetap kekeh Iya, untuk ingin menikahkan anaknya. menikahkan anaknya, dan Iya. itu Mbak Linda temukan ya. Iya, Oke. saya temukan itu. Dan kalau begitu, bagaimana kira-kira harapan Mbak Linda untuk orang-orang tua yang seperti itu? Harapan saya besok harapan saya mudah-mudahan besok ada sosialisasi untuk orang tua, untuk perempuan-perempuan yang mengalami KBG, terus tokoh agama yang terlibat dalam pernikahan, biar nggak ada lagi pernikahan anak itu. Oke, satu yang menarik Mbak, tadi Mbak menyebutkan tentang tokoh agama yang terlibat ya. Selama ini kan kayak Lenek Duren itu terkenal dengan agama dan adatnya yang masih kental gitu. Apakah, saya mau konfirmasi nih ke Mbak Linda ya sebagai warga Lenek Duren itu, apakah itu benar terjadi di Lenek Duren bahwa pengaruh benar. Tokoh agama, tokoh masyarakat itu sangat? Iya, itu udah yang berpengaruh sekali, itu udah yang tokoh agamanya. Coba kalau nggak ada tokoh agama yang mau menikahkan mereka, mungkin nggak ada yang pokoknya jangan berani menikahkan mereka. Oke, keterlibatan tokoh agamanya. Iya. Terus kan kalau insya Allah kalau nggak ada keterlibatan nggak ada pernikahan anak. Kalau tidak ada keterlibatan tokoh agama, perkawinan anak itu tidak terjadi gitu. Iya. Kenapa Mbak? Karena kan selain ada tokoh agama di desa itu ada Pemdes juga. Kalau Pemdes kan udah nggak berani mereka kan kalau di bawah umur itu. Terus yang paling ujung-ujungnya desa nggak mau ikut campur, akhirnya orang tua mencari tokoh agama untuk menikahkan mereka. Jadi tantangannya juga salah satunya di tokoh agama gitu ya. Karena di desa itu sebenarnya nggak berani, udah ikut campur gitu. Karena memang ada undang-undang juga Mbak yang mengatur tentang itu kan. Kita juga sama-sama tahu siapa saja yang berani terlibat menikahkan anaknya atau mendukung itu nanti bisa dikenakan. Makanya saya pingin tokoh agama itu ada pelatihan biar mereka tahu gimana yang boleh dan tidak boleh dinikahkan. Dan tidak boleh dinikahkan ya Mbak ya. Oke, dan berarti kalau saya boleh konfirmasi lagi Mbak, dari beberapa kasus perkawinan anak di Lenek Duren yang tadi sudah Mbak sebutkan, kurang lebih 4-6 itu ya, itu berarti lebih condong, lebih besar didukung karena keterlibatan tokoh agama dan orang tuanya. Iya. Pertama orang tua, terus sudah itu ke tokoh agama. Iya Mbak. Dan mohon maaf Mbak Linda, karena kita sedang ngobrol tadi di belakang itu, seperti Mbak Linda informasikan bahwa Mbak Linda juga salah satu penyintas perkawinan anak ya. Kalau boleh, kalau Mbak Linda mau menceritakan kira-kira bagaimana pengalaman Mbak Linda yang pernah mengalami perkawinan anak? Saya dulu itu nikah waktu umur 16 ketika kelas 3 SMP. Udah ujian, terus saya nikah. Terus udah itu setelah saya nikah, yang namanya jadi ibu rumah tangga itu, makin pokoknya kita itu udah terbebani karena udah bisa ngurus suami, kerja di dapur, ngerawat anak. Dengan usia 16 tahun? Iya, itu. Usia 16 tahun Mbak Linda menikah dan umur 17 saya melahirkan. Dan kalau dengar-dengar juga Mbak Linda? Saya sempat ke luar negeri karena ekonomi. Pas umur 18 saya ke luar negeri, terus waktu itu saya juga umur saya dituain sama itu
Oke, karena urusan administrasi Iya. ya. Oke. Tapi apa yang latar belakangi Mbak akhirnya pergi menjadi kita sebutnya sebagai buruh migran, pekerja migran ya, Iya. pekerja migran. Karena ekonomi, terus itu udah ekonomi, terutama ekonomi. Waktu itu kan kita masih belum dewasa, jadinya kebutuhan kita itu banyak, belum anak. Dan disitulah kita menjadi dewasa. Sebenarnya kita itu masih bermain, waktunya bermain. Dan akhirnya menjadi dewasa, ibu rumah dengan tangga. Tanggung jawabnya yang baru di usia yang muda, terpaksa menjadikan Mbak Linda menjadi orang yang dewasa di umur yang 16 tahun. Gitu makanya saya pingin besok jangan ada sampai yang seperti saya. Anak-anak yang seperti saya yang menikah di bawah umur. Saya ingin mereka itu mengejar karirnya biar bisa menjadi orang yang sukses. Oke. Ada satu pertanyaan yang saya penasaran, Mbak. Kalau boleh saya bertanya, waktu itu kalau kita boleh kembali ya, ketika Mbak Linda umur 16 tahun, apa yang Mbak Linda pikirkan atau yang mendorong Mbak Linda mau melakukan pernikahan di usia 16 tahun? Waktu itu karena adat. Waktu itu kan kalau kita kan pergi keluar rumah sama si cowok. Terus udah itu pulang jam 10 diharuskan kita untuk menikah. Oh, Mbak Linda mengalami itu. Iya. Ceritanya keluar sampai jam 10, di atas jam 10. Iya, terus itu udah disuruhlah kita menikah. Karena adat. Waktu itu masih adatnya kental masih itu. Oke. Dan itu Mbak Linda iya aja gitu. Iya, kan kita masih anak kecil, kita nggak tahu kan, yang penting iya dah. Oke. Iya, gitu. Berarti ada faktor dorongan dari keluarga? Iya, ada. Kalau keluarga, mohon maaf kalau boleh tahu, keluarga Mbak Linda waktu itu berarti mengizinkan Mbak Linda untuk dinikahkan? Iya. Dan Mbak Linda tidak bisa melawan adat yang berlaku gitu ya? Iya. Oke, itu Mbak Linda. Mohon maaf jika saya menanyakan hal itu. Nggak apa-apa. Tapi itu menjadi pelajaran mungkin bagi perempuan-perempuan di luar sana, terutama anak-anak muda yang mungkin sedang berbunga-bunga gitu ya, sedang ada nggak mikirin jangka panjang, dampaknya gimana gitu kan ya. Oke. Dan Mbak Linda yang terakhir mungkin ya, yang terakhir nih, kira-kira apa pesan yang Mbak Linda pengen kasih ke perempuan-perempuan di luar sana kaitannya dengan peran Mbak Linda sebagai fasilitator komunitas yang ingin mencegah terjadinya KBG dan perkawinan anak? Pesan saya untuk perempuan Indonesia, saya menginginkan jangan takut bersuara dan jangan malu bersuara. Kalau ada masalah cepat lapor dan semangat untuk perempuan Indonesia. Oke, jadi jangan takut bersuara. Kalau menemukan atau mengalami KBG, jangan takut lapor, gitu ya. Lapornya kemana, Mbak? Ke PPA. Oh, PTD PPA, bisa juga ke fasilitator komunitas yang ada di desa, gitu ya. Iya, sekarang desa kita udah ada fasilitatornya. Oke, jangan lupa untuk nanti ke lembaga atau komunitas terkait yang bisa membantu penanganan kasus itu gitu ya. Oke, itu pesan dari Mbak Linda ya. Yang penting kita terus semangat melakukan pencegahan kekerasan berbasis gender dan juga perkawinan anak gitu ya, Mbak. Dan tadi saya juga sangat tertarik juga, sangat mendapat ilmu baru dari pengalaman Mbak Linda tentang semangatnya menjadi fasilitator, dan semoga kita tetap semangat ya Mbak. Saya dan Mbak Linda dan orang-orang yang menonton podcast ini juga ikut semangat dari ceritanya Mbak Linda dan juga harapan-harapannya. Itu Mbak Linda, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih sudah datang ke LPSDM untuk berbagi cerita dan pengalamannya. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Oke.
Jadi itu teman-teman, sahabat LPSDM, cerita bersama Mbak Linda dari Lenek Duren, fasilitator komunitas dan juga anggota sekolah perempuan. Perempuan merdeka, perempuan tangguh bencana, dan perempuan bergerak. Salam kemerdekaan. Bye-bye. Dadah, Mbak. Aduh, aku lupa.